Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan hari ini? Bagaimana kondisi pandemik membuat kita tidak bisa bertemu dan tidak bisa sharing dan tidak bisa KBM seperti biasanya. Sebenarnya enak sih kalau KBM biasa, cuman karena protokol kesehatan yang harus kita patuhi, maka KBM kali ini dan seterusnya entahlah sampai kapan kita akan selalu online seperti ini. Tapi tetap semangat ya anak-anak. Kali ini ketemu lagi dengan pembelajaran seni budaya, di mana saya selaku guru mapel mengajak kalian semua untuk yuk pahami yuk materi kali ini. Minggu lalu dan sebelumnya otomatis anak-anak sudah belajar tentang seni rupa. Kemudian kita lanjut ke musik tradisional, dan di dalam musik tradisional ini ada yang namanya elemen musik. Anak-anak perlu menyadari bahwa musik, tari, drama, rupa itu sama-sama cabang seni. Meski berbeda medianya, berbeda rasanya, berbeda praktiknya, anak-anak tidak perlu takut untuk mencoba berkreativitas seni. Karena apa? Seni itu sifatnya bebas. Apapun yang kalian lakukan yang berhubungan dengan seni itu sebuah karya. Begitu anak-anak, siap kita lanjut ke materi. Pertama adalah ritme. Pada elemen musik tradisional yang pertama ini kita kenalkan ritme, notasi, harmoni, dan melodi. Dari ritme adalah ketukan yang teratur, ya, ketukan yang teratur. Ritme terbentuk dari campuran antara suara dan diam. Pola suara yang berulang ini apabila sudah terjadi dalam sebuah irama musik atau lagu, maka akan terdengar sebuah keteraturan ketukan. Namun dalam ritme ini juga kadang terpengaruh oleh tempo dan gaya lagu. Tergantung gaya lagunya, stylenya apa, genrenya apa. Jazz atau pop atau metal atau rock. Nah, itu mempengaruhi ritme. Nah, di dalam ritme sendiri anak-anak akan dikenalkan tentang beat, ya. Beat, birama, dan tempo. Nah, sebelum ke beat, anak-anak harus tahu bahwa rumahnya notasi balok adalah paranada atau staff. Apa itu? 5 garis jajar yang sama, bertingkat, memiliki ruang spasi. Untuk menulis not balok, kita memerlukan garis-garis paranada ini anak-anak. Tentunya waktu SMP kalian sudah pernah mempraktekannya. Nah, di dalam garis paranada ini kalau kita perhatikan, maka di sana ada garis-garis tengah-tengah yang berdiri seperti angka 1. Nah, itu disebut sebagai birama. Nah, kemudian tanda yang di depan itu nanti menunjukkan tanda birama. Itu sebagai dasar anak-anak pemahamannya tentang paranada sebagai rumahnya notasi balok. Kembali ke beat. Beat adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan dengan satuan ketuk. Dalam beat ada nilai notasi yang harus dipahami dengan mengamati notasi balok dan nilai ketuknya. Kemudian tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat suatu lagu dimainkan, maka semakin besar pula nilai tempo itu. Ada tempo cepat, ada tempo sedang, ada tempo lambat. Nah, nanti silahkan dipahami sendiri. Kemudian ada birama, ya. Dalam notasi balok, birama adalah bagian segmen yang terpenting karena di sana ada pengaturan di bar-bar lagu, pemisah di antara ruang satu ke ruang yang lainnya. Di dalam sebuah birama lagu ada tanda birama. Tanda ini menunjukkan jumlah ketukan dalam setiap lagu. Tanda birama yang sederhana yang sering kita jumpai adalah 2/4, 3/4, dan 4/4. Kemudian elemen musik berikutnya adalah notasi musik. Notasi musik adalah sistem penulisan lagu ataupun musik yang menggunakan gambar angka maupun simbol-simbol. Nah, di dalam notasi musik ini ada 2 anak-anak jenisnya, ada notasi balok dan ada notasi angka. Notasi balok adalah sebuah perlambangan yang berbentuk seperti ada tangkai, ada kepala not, dan ada yang berbendera dan tidak berbendera. Itu notasi balok. Kalian bisa lihat di dalam gambar. Sedangkan notasi angka adalah sistem penulisan not yang menggunakan simbol-simbol angka. Angka yang dipakai adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sering juga disebut sebagai do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, untuk nilai not yang seperti tadi di awal kita akan berbicara tentang pitch, maka di dalam gambar ini anak silahkan lihat ada not penuh. Not penuh itu bentuknya adalah bulat, tanda diamnya di bawah garis kotak panjang. Kemudian ada not setengah, not terbuka, tidak budak, punya tiang, ya. Kemudian tanda diamnya adalah kotak hitam di atas garis. Kemudian not seperempat, not yang tertutup dalam tanda petik bahasanya adalah budak bertiang. Tanda diamnya adalah tutup kurung, itu bernilai 1 ketuk. Kemudian not 1/8, not tertutup dengan bendera 1. Kemudian not 1/16 dengan bendera 2, tertutup juga, kepala notnya gelap. Not 1/32 adalah not dengan bendera 3, bernilai 1/8 ketuk. Itu adalah not notasi balok yang sering dipakai dalam garapan lagu. Elemen musik yang ketiga adalah melodi. Melodi adalah rangkaian nada-nada yang dibunyikan secara berurutan yang apabila dimainkan menghasilkan alunan bunyi yang enak didengar. Melodi di dalam musik dapat bergerak secara mendatar atau naik atau turun, atau melompat naik atau melompat turun. Misalkan contohnya melodi bergerak mendatar, do do re re mi mi fa fa sol sol la la si si do do. Atau bergerak naik, do re re mi mi fa fa sol sol la la si si do. Atau bergerak turun, do si si la la sol sol fa fa mi mi re re do. Nah, itu macam-macam melodi. Nanti anak bisa dipraktikkan sendiri. Atau bergerak melompat, do re, do mi, do fa, do sol, do la, do si, do si, do la, do sol, do fa. Nah, itu contoh-contoh melodi. Pergerakannya itu bebas, tergantung lagu. Seperti kalian pernah mendengarkan lagu mi fa sol sol mi fa sol mi fa. Nah, itu namanya adalah pergerakan melodi. Mereka bergerak sesuai dengan lagu itu mau kemana, sesuai dengan aransemen si pencipta lagu juga otomatis. Kemudian harmoni. Di dalam harmoni adalah keselarasan bunyi. Keselarasan bunyi ini timbul karena adanya akor. Akor itu adalah 3 nada yang dimainkan bersamaan. Misalkan kalian bermain piano atau pianika, itu 3 nada dimainkan bersamaan. Gitar itu juga sama. Kunci C kan 3 jari kamu menekan senar, maka disitu disebut akor. Itu 3 nada yang dimainkan bersamaan sehingga membentuk sebuah keselarasan bunyi atau disebut harmoni. Di dalam harmoni, hal yang utama adalah ada unsur interval. Interval itu jarak antara nada satu ke nada yang lainnya. Kalau apa yang kita tekan, apa yang kita mainkan di sana itu pas, maka disebut harmoni. Jadi nggak ada lonjakan nada, nggak ada fales atau sumbang. Misalkan salah ngejreng kalau di gitar, salah nekan kalau di keyboard atau piano, nah itu nanti akan terjadi fales. Maka harmoni ini pengertiannya adalah keselarasan bunyi, ya. Keselarasan bunyi itu harmonis, tidak fals. Kalau kamu nyanyi ya berarti tepat dengan iringannya, tepat dengan nadanya, pas, nggak fales. Di akor anak-anak silahkan dipahami ada akor tonika, supertonika, medium, subdominan, dominan, submedian, dan leading tone. Atau akor tingkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Atau nanti di dalam kunci, biasanya ada kunci C, D, E, F, G, A, B. Ada juga E minor, D minor, nah, C mayor, nah, dan seterusnya. Itu kalau di dalam akor. Silahkan browsing tentang akor, atau kalian kalau sudah bisa mengiringi lagu, kalau kalian lihat partitur, mendownload lagu pasti ada kuncinya. Nah, di sana itulah yang disebut akor. Oh, kunci C berarti akor 1 misalkan gitu. Atau pada gambar ini silahkan dilihat ada akor untuk pianika atau keyboard atau piano. Boleh silahkan dipelajari. Nah, tugasnya kemudian adalah yuk bernyanyi lagu daerah. Siap kan? Pilih dulu lagunya mau apa. Misalkan Jublak-jublak suweng, misalkan
suara jamu, misalkan gundul-gundul pacul, misalkan gambang suling. Nah, tujuannya apa toh ini? Supaya kalian juga semakin memahami konsep tadi, konsep musik. Bernyanyi adalah bermain musik dengan menggunakan organ suara manusia, yaitu vokal. Oleh karena itu aspek kesehatanmu sangat penting. Jaga selalu makannya ya, olahraganya. Hal yang penting dalam bernyanyi yang perlu kalian siapkan adalah artikulasi, yaitu cara pengucapan bunyi konsonan a, i, u, e, o ya. A, i, u, e, o-nya harus benar. Pemanasan ya. Phrasingnya, nafasnya, pemenggalan kalimatnya. Punya power yang baik, makanya harus olahraga kalau ingin powernya baik, suaranya bagus. Selain ada artikulasi dan phrasing, bernapas dengan benar, jaga juga intonasinya. Intonasi itu adalah ketepatan tinggi rendahnya jangkauan ketika kamu bernyanyi. Misalkan nembak lagu, jreng, suwe ora jamu, misalkan gitu. Jreng, gundul-gundul pacul-cul. Nah, itu namanya intonasi, ketepatan tinggi rendahnya ketika kamu sedang bernyanyi. Nah, di elemen musik tradisional, khususnya kompetensi menyanyi lagu daerah ini ada 3 unsur utama dalam bernyanyi yang harus benar-benar kamu pegang. Pertama, pitch ya. Pitch itu tinggi rendah bunyi. Ketepatan seseorang dalam menyanyi, menyuarakan sesuai dengan tinggi rendahnya, do, re, mi, fa, solnya itu benar, maka itu pitch-nya berarti bagus. Kemudian dinamika. Dinamika itu pengaturan keras lembut ya. Keras lembut kalian bernyanyi. Di mana saya harus keras, di mana saya harus lembut. Misalkan nyanyi cuplak cuplak suweng suweng ngeteng kelenter mambu ketundung kutel pak gempo lera lere sopong guyun dele ake sir sir pong dele kosong sir sir pong dele kosong. Nah, misalkan itu namanya pengaturan dinamika. Keras dan lembutnya di mana? Tergantung yang aransemen kamu gitu. Aransemennya bisa gimana? Ya praktek. Supaya bisa praktek bagaimana? Mencari intuisi. Bagaimana lagi? Menerawang, mencoba-coba, menggali-gali sendiri. Dinamika itu pasti bisa. Hanya mengatur keras dan lembut, tinggal mau taruh di mana lembutnya. Di awalnya, atau di akhirnya, atau di tengah-tengahnya. Kalian harus tahu itu. Dan untuk anak SMA tentunya bisa mengatur. Sama seperti kita ngomong gini anak-anak. Ngomong gini kan kadang keras, kadang lembut. Nah, itu namanya pengaturan dinamika. Kemudian setelah pitch kamu bagus, terkontrol, dinamika kamu juga bisa ngatur. Tadi artikulasinya A, I, U, E-nya cetha, ya. Terus nafas kamu bagus. Terus akan berdampak pada timbre atau warna suara kamu. Nanti suara kamu akan terdengar. Baik jernihnya, nyaringnya, kekuatannya, powernya. Nanti akan terkarakter. Oh, saya itu sopran. Oh, saya itu mezzo sopran. Oh, saya itu rendah alto misalkan. Untuk yang anak laki-laki mungkin saya tinggi tenor kayak Judika. Atau bariton atau bass seperti Afgan. Nah, itu nanti akan terlihat sendiri apabila teknik vokal ini nanti sudah kamu praktekkan sendiri. Begitu anak-anak, tugas ke depan jangan lupa cari lagu daerah dengan tanda birama yang mudah saja 2/4, 3/4, 4/4, atau boleh contoh lagu yang ibu berikan di dalam materi ini, atau lagu daerah yang lain yang kamu suka. Kemudian nyanyikan dengan iringan musik yang kamu bisa. Boleh pakai piano, keyboard, atau pakai MP3 karaoke kalau kamu kuat sesuai dengan iringan yang kamu dapat itu. Atau tanpa iringan, cukup 2 menit saja ya kamu buat rekaman videonya sebagai tugas praktek untuk minggu-minggu ke depan. Tugasnya ini dilaksanakan 3 minggu targetnya. Begitu anak-anak, oke, anak-anakku tercinta, selamat mencoba, selamat berkreativitas, jangan malu dan jangan takut. Selamat mencoba. Cukup dulu ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.